Dan saya setuju itu koreksi kepada aparat penegak hukum kita. Sebagaimana kita ketahui juga belum lama ini Ustadz Yahya Waloni yang beliau itu mengkritik sebuah kitab suci dengan kemampuan beliau, kafaah beliau sebagai seorang kristolog yang juga sebelumnya pendeta, langsung ditangkap. Sementara para penista agama, gerombolan Abu Janda, De Armando, Denis Regar itu sudah dilaporkan di daerah Jawa Barat, sampai hari ini juga tidak pernah diproses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Jadi kritik-kritik dari Gus Nur dan banyak lagi masyarakat lainnya saya harapkan kepada aparat penegak hukum sebagai cambuk, sebagai koreksi, sebagai cara untuk memperbaiki kinerja penegakan hukum, karena bagaimanapun kita ingin negara kita itu benar-benar menjadi Rechtsstaat, negara hukum, bukan Machtstaat, negara kekuasaan. Saya bacakan dulu ya, ini ada yang menarik ini. Tena, alhamdulillah Gus Nur sama Gus Nawawi sudah bebas. Semoga Allah bebaskan Habibana Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif, Ustadz Sobri, Pak Munawan, Ustadz Yahya, hancurkan rezim dolim ini. Kemudian ada juga ini, Siti Aisyah, hidup adalah arena pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, dan itu sudah menjadi tabiat manusia di dunia. Yahya, Ebong hadir Gus, hahaha. Ya, saya kembali ke Gus Nawawi. Ini kan tadi saya mau tanyakan, tim hukum sudah mengambil rencana untuk kasasi, karena kasasi itu kan paling tidak dilakukan maksimal 7 hari sejak salinan putusan itu dikirimkan. Jadi ukurannya bukan ketika diucapkan kemarin oleh Humas Pengadilan Tinggi DKI, tapi setelah pemberitahuan resmi salinan putusan itu dikirim kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, dan kuasa hukum akan mengambil upaya kasasi begitu. Ada yang menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Bang Aziz Zaunar, itu adalah demikian. Perjuangan itu adalah hak kita, sementara kezaliman itu urusan mereka. Artinya mau hasilnya seperti apa itu urusan, kalau mereka mau zalim silakan, tapi hak kita atau bahkan kewajiban kita adalah terus berjuang. Bagi Gus Nawawi sendiri sebagai masyarakat umum, kita sebagai pencinta Habib Muhammad Rizik Syihab, apa perjuangan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendukung atau mengupayakan agar Habibana bisa lepas atau bisa kemudian keluar dari kezaliman penguasa? Monggo. Ya, pertama tentu senjata umat Islam yang terakhir yang paling ampuh adalah doa. Saya berharap kepada semua umat Islam, khususnya ketika Habib Rizik, jangan henti-hentinya untuk setiap saat, terutama setiap malam, dengan malam berdoa untuk kemenangan Habib Rizik, untuk keselamatan Habib Rizik, agar nanti siapa tahu masih ada sedikit harapan kita dalam melalui forum ini. Saya juga ingin menyampaikan mengetuk hati penguasa, siapapun yang bisa mendengar suara dari hati kecil masyarakat umat Islam secara umum, pecinta habaib, pecinta ulama yang masih punya kepedulian irah kepada penegakan hukum di negeri ini. Untuk saya ingin mengetuk hati Anda semuanya, ayolah tegakkan hukum seadil-adilnya, jangan sampai ada kezaliman, terutama kezaliman yang sudah terjadi sekian lama kepada Habib Rizik ini. Terutama sejak beliau mengalahkan penguasa zalim di sebuah ibu kota negara tercinta ini, kezaliman demi kezaliman, sampai beliau harus hijrah, ancaman demi ancaman, bahkan sampai ketika beliau kembali diperlakukan lagi, tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya mereka ini terus-menerus berusaha untuk mencelakakan, menzalimi imam besar umat Islam. Tentu ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi umat Islam, dan kita berharap untuk penguasa yang masih punya hati nurani, ayolah, ya, ayo tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kalau Habib Rizik, katakanlah Habib Rizik itu berseberangan dengan pemerintah, itu hal yang wajar dalam sebuah era demokrasi.
ada yang oposisi, ada yang menjadi bagian dari koalisi dan seterusnya, ada yang mengkritik. Tapi tentu janganlah terus kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk kemudian mengkriminalisasi dan menzalimi, apalagi beliau seorang ulama. Jadi itu mungkin harapannya Ustaz Khosinuddin kepada umat, hanya doa mungkin, dan selebihnya yang masih punya biro untuk terus menyuarakan opini bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah kezaliman yang sangat nyata, sehingga umat pelan-pelan mereka akan tahu semuanya, sehingga ke depan mereka akan bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih mana orang yang pantas untuk dipilih dan mana yang tidak pantas untuk dipilih. Mungkin itu hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebangsa setanah air, setelah saya menonton video tadi, ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Apa yang diinginkan oleh penanya, moderator, merupakan koreksi yang baik bagi aparat pemerintah agar hukum itu betul-betul ditegakkan secara adil. Bagaimana aparat bersikap bijaksana, hukum itu ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang ada, yang kita sepakati di negara tercinta, negara Indonesia. Itu tidak mengapa memberikan koreksi ataupun kritik. Tentunya kritik konstruktif, bukan kritik merendahkan atau mencaci orang lain. Yang kedua, mengenai Ustadz Yahya Waloni ditangkap, tentunya kalau memang ditangkap pasti ada kesalahan yang dilakukannya. Saya sering sekali menyampaikan bahwa menjadi pendakwah itu sangat sulit sekali, mengingat harus betul-betul memahami ajaran agama. Paling tidak memahami firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma dan qiyas, juga sumber-sumber yang lainnya. Jadi jangan sampai terulang kembali mantan pendeta belajar agama selama 2 tahun, 5 tahun, langsung tampil ke publik menjadi pendakwah. Apa yang terjadi? Yang disampaikan ada banyak sekali menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Ini yang jadi koreksi saya. Makanya saya sering sekali meluruskannya agar orang yang menontonnya itu tercerahkan atas apa yang saya sampaikan. Ini sangat berbahaya sekali jika hukum disampaikan oleh orang yang bukan ahlinya. Tentunya pasti tidak sama, tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi bukan ustadz lah ya, kalau menurut saya ya Yahya Waloni saja. Pak Yahya itu lebih baik ketimbang dipanggil ustadz ya. Mengingat menjadi ustadz itu sangat sulit sekali ya. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi menjadi pendakwah, menjadi ustadz, apalagi pendakwah kondang ya. Yang ketiga, memang betul, jika memang ada seseorang yang merasa terzalimi, perbanyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang akan mengkabulkan doa tersebut. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Namun hemat saya, jika ada orang ditangkap itu bukan tidak melihat karena semata-mata dia kiai, dia ustadz, dia habaib atau siapa, tapi karena faktor kesalahannya ya. Karena hukum itu harus tetap adil ya, harus ditegakkan kepada siapapun warganya. Jadi masalah doa ya silahkan, itu kewajiban kita untuk senantiasa memohon
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengenai pemimpin yang zalim. Ingat, pemimpin yang baik itu tentunya dimulai dengan masyarakatnya yang baik juga. Jangan sampai masyarakat menuntut pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil, namun dirinya sendiri terhadap keluarganya, terhadap orang lain malah tidak demikian. Bagaimana mungkin seorang pemimpin menjadi pemimpin yang adil jika rakyatnya juga tidak bersikap dengan sikap yang adil pula? Jadi baiknya pandangan saya, hemat saya, mari kita benahi, mari kita muhasabah, kita cek diri kita pribadi, apakah sudah sesuai dengan ajaran Allah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah sesuai, apakah keluarga kita sudah sesuai? Jamaah kita, ini tugas kita semua, agar paling tidak ketika kita sudah memulai dari diri kita, keluarga kita, bahkan jamaah kita, insya Allah ada banyak kemungkinan pemimpin kita pun juga akan jauh lebih baik lagi. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.